Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Perpustakaan. Kita masih ingat beberapa sindiran dihadapkan pada almarhum Leon Trotsky karena ia membawa buku-buku berpeti-peti ke tempat pembuangan yang pertama, ke Alma Ata. Saya masih belum lupa akan beberapa tulisan yang berhubungan dengan peti-peti buku yang mengiringi DRS Muhammad Hatta ke tempat pembuangannya. Sesungguhnya saya maklumi sikap kedua pemimpin tersebut, dan sebetulnya saya banyak menyesal karena tidak bisa berbuat begitu dan selalu gagal kalau mencoba berbuat begitu. Bagi seseorang yang hidup dengan pikiran yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup. Seorang tukang tak akan bisa membuat gedung kalau alatnya seperti semen, batu, tembok, dan lain tak ada. Seorang pengarang atau ahli pidato perlu akan catatan dari buku musuh, kawan, ataupun guru. Catatan yang sempurna dan jitu bisa menaklukkan musuh secepat kilat dan bisa merebut kesepakatan dan kepercayaan yang bersimpati sepenuh-penuhnya, baik dalam polemik perang pena, baik dalam propaganda. Maka catatan itu adalah barang yang tidak bisa ketinggalan. Seperti semen dan batu, tembok buat membuat gedung. Selain dari pada dipakai barang bahan ini, buku-buku yang berarti tentulah besar faedahnya, buah pengetahuan dalam arti umumnya. Ketika saya menjalankan pembuangan yang pertama, yaitu dari Indonesia, pada 22 Maret 1922, saya cukup diiringi oleh buku, walaupun tidak lebih dari satu peti besar. Di sini ada buku agama, Quran dan Bible, Buddhisme, Konfusianisme, Darwinisme, perkara ekonomi yang berdasar liberal, sosialitis atau komunitis, perkara politik juga dari liberalisme sampai ke komunisme, buku-buku riwayat dunia, beberapa buku ilmu perang, dan buku sekolah dari ilmu berhitung sampai ilmu mendidik. Pustaka yang begitu lama jadi kawan dan guru terpaksa saya tinggalkan di Nederland, karena ketika saya pergi ke Moskow, saya mesti melalui Polandia yang bermusuhan dengan komunisme. Dari beberapa catatan nama buku di atas, orang bisa tahu kemana condongnya pikiran saya. Di Moskow, saya cocokkan pengetahuan saya tentang komunisme. Dalam tempo 8 bulan, di sini saya sedikit sekali membaca, tetapi banyak mempelajari pelaksanaan komunisme dalam semua hal dengan memperhatikan segala perbuatan pemerintah komunis Rusia, baik politik ataupun ekonomi, didikan ataupun kebudayaan, dan dengan percakapan serta pergaulan dengan bermacam-macam golongan. Di sini saya juga banyak menulis perkara Indonesia buat laporan Komintern. Ketika saya meninggalkan Rusia, memang saya tidak membawa buku apapun, sedang buku peringatan pun tidak. Diperiksa di perbatasan sewaktu meninggalkan Rusia sangat keras sekali. Tetapi sampai di Tiongkok dan kemudian di Indonesia, saya dengan giat mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan ekonomi, politik, sejarah, ilmu pengetahuan, sains, buku-buku baru yang berdasar sosialisme,
dan komunisme. Mengunjungi toko buku adalah pekerjaan yang tetap dan dengan giat saya jalankan. Nafsu membeli buku baru, lebih-lebih yang berhubungan dengan ekonomi Asia, membuat kantong saya seperti boneka yang tidak berdaya apa-apa. Tetapi tidak banyak bahagia yang saya peroleh. Sebab kelumpuhan otak seperti saya sebutkan di atas. Maka tak lebih dari 1 jam sehari saya bisa membaca buku yang bertimbun-timbun itu. Saya terpaksa menunggu sampai kesehatan membenarkan. Tetapi rupanya pustaka tak bisa mengawani saya. Pada Perang Jepang sampai Tiongkok di Shanghai penghabisan tahun 1931, tidak beberapa hari lamanya saya terkepung di belakang jalan bernama North Sichuan Road, tepat di tempat peperangan pertama meletus. Dari North Sichuan Road tadi Jepang menembah ke arah Pao Shan Road dan tentara Tiongkok dari sebaliknya. Di antaranya di kampung Wan Pan Chou, saya dengan pustaka saya terpaku. Sesudah 2 atau 3 hari tentara Jepang memberi izin kepada kampung tempat saya tinggal berpindah rumah, pergi ke tempat yang lebih aman dalam tempo 5 menit saja. Saya turut pindah tergopoh-gopoh. Tentulah pustaka saya mesti tinggal. Ketika saya kunjungi rumah saya sesudah habis perang, yakni sesudah sebulan lamanya, maka sehelai kertas pun tak ada yang tinggal. Begitulah rapinya La Liong alias tukang copet bekerja. Hal ini tidak membuat saya putus asa. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Sampai saya ditangkap di Hong Kong pada 10/10/1932. Saya sudah punya 1 peti pula. Setelah 2 tahun di dalam penjara, saya dilepaskan buat dipermainkan seperti kucing mempermainkan tikus. Maka dekat Amoy, saya bisa melepaskan diri. Tetapi dengan melepaskan pustaka saya sendiri, pustaka raya Zonder saya, berlayar menuju ke Foi Chow. Saya terlepas dari bahaya, tetapi juga terlepas dari pustaka. Saya berhasil menyamar masuk ke Amoy dan terus ke daerah dalam Hokkien 3-4 tahun lamanya. Terputus dengan dunia luar sama sekali. Beristirahat, berobat sampai sembuh sama sekali. Pustaka baru yang saya kumpulkan di Amoy dari tahun 1936 sampai 1937 juga sekarang terpendam di sana. Ketika tentara Jepang masuk pada tahun 1937, malah 2-3 buku-buku peringatan yang penting sekali yang bahannya diperoleh dengan mata sendiri. Ialah catatan penting buat buku-buku yang sekarang saya mau tulis. Mesti saya lemparkan ke laut dekat Merkui sebelum sampai di Rangon. Putusan bercerai dengan 2 buku catatan itu diambil dengan duka cita sekali. Tetapi putusan itu belakangan ternyata benar. Duane Rangon memeriksa buku-buku saya yang masih ada dalam peti seperti English Dictionary dengan teliti sekali. Malah kulitnya diselidiki betul-betul. Kantong pun tak aman. Di antara Merkui dan Rangon di pantai laut, di sanalah terletaknya beberapa buku peringatan cukup dengan rancangan, catatan dan sugesti atau nasihat buat pekerjaan sekarang.
Dalam permulaan 3 tahun di Singapura, saya amat miskin sekali. Gaji yang diperoleh sedikit sekali, 6,5 rupiah sebulan. Dengan tak ada diploma Singapura, tak lahir di Singapura, memakai paspor Tiongkok. Walaupun bisa bercakap Tionghoa, tetapi tidak bisa membaca huruf Tionghoa. Susah pula mendapat izin mengajar bahasa Inggris dari Tuan Inspektur, sedangkan masyarakat Indonesia tak berarti sama sekali di bekas kota Temasek, nama Singapura sekarang di zaman Majapahit. Uang buat makan secukupnya saja, pakaian jangan disebut lagi. Masuk jadi anggota pustaka atau library, tidak mampu, cuma bisa ditambah dengan isi surat kabar dan pengamatan mata dan telinga sendiri. Tetapi lama-kelamaan, atas usaha sendiri saya mendapatkan pekerjaan dan hasil pekerjaan yang baik sekali. Seperti saya sebut di atas, akhirnya saya dapat bekerja pada sekolah normal tinggi, Nanyang Chinese Normal School, sebagai guru Inggris dan belakangan juga sebagai guru matematika dalam dan luar sekolah tersebut. Saya mulai kumpulkan catatan buat buku-buku yang mau saya tulis sekarang. Raffles Library memberi kesempatan dan minat yang besar. Buku yang paling belakangan saya pinjam ialah Kapital, Karl Marx. Tetapi armada udara Jepang tak berhenti, datang berhari-hari. Sebentar-sebentar saya mesti lari sembunyi. Cuma dalam lubang perlindungan saya bisa baca Kapital. Buat mengumpulkan bahan yang sebenarnya, saya ulangi membaca. Sampai 15 Februari 1942, saya masih pegang buku itu dengan beberapa catatan. Tetapi sesudah Singapura menyerah, semua penduduk, laki sampai perempuan, tua sampai muda, dihalaukan dengan pedang terhunus kiri kanan, dengan ancaman tak putus-putusnya menuju ke satu lapangan. Di sini ratusan penduduk Tionghoa ditahan 1 hari, diperiksa. Di sini saya juga turut menghadapi senapan mesin. Di belakang hari kami mendengar bahwa maksud tentara Jepang yang bermula ialah memusnahkan semua penduduk Tionghoa yang ada di Singapura. Tetapi dibatalkan oleh pihak Jepang yang masih mempunyai pikiran sehat dan rasa tanggung jawab terhadap dunia lainnya. Sebelum kami kirimkan ke padang tersebut, saya sudah maklum bahwa tak ada pelosok rumah atau halaman rumah yang mesti kami tinggalkan selama pemeriksaan diri dijalankan, yang kelak akan dilupakan oleh Kempray Jepang. Sepeninggal kami, rumah tempat saya tinggal diperiksa habis-habisan. Barang berharga habis dicopet. Sebelum meninggalkan rumah menuju ke lapangan pemeriksaan, saya beruntung mendapat kesempatan menyembunyikan buku Kapital ke dalam air di Upper Serangoon Road, di muka rumah Tuan Tan King Chan. Di sanalah sekarang, di dalam tebat atau empang, bersemayam buku Kapital terjemahan, Das Kapital ke bahasa Inggris, pinjaman saya Tan Ho Seng dari Raffles Library di Singapura. Sesudah 2 atau 3 minggu Singapura menyerah, saya coba dengan perahu menyeberang ke Sumatera, tetapi gagal karena badai. Saya terpaksa mengambil jalan Penang, Medan. Hampir 2 bulan saya jalan
antara Singapura dengan Jakarta, melalui Semenanjung Malaka, Penang, Selat Malaka, Perahu Layar, Medan, Padang, Lampung, Selat Sunda, Perahu, dan Jakarta. Di jalan, saya bisa beli buku-buku karangan Indonesia. Di antaranya Sejarah Indonesia, yang mesti saya sembunyikan pula baik-baik, sebab dalamnya ada potret saya sendiri. Inilah pustaka saya dulu dan sekarang. Ada niatan buat membeli sekarang, tetapi banyak keberatan. Pertama, uang. Kedua, banyak buku mesti datang dari luar negeri. Dan ketiga, daripada dicatat dari 1 atau 2 buku, lebih baik jangan dicatat atau catat dari luar buku. Ialah peringatan sama sekali, seperti maksud saya tentang madilog ini. Biasanya buku-buku referensi yang dipetik atau pustaka itu ditulis di bawah pendahuluan. Biasanya diberi daftar pustaka yang dibaca oleh pengarang. Tetapi dalam hal saya, di mana perpustakaan tak bisa dibawa, saya minta maaf untuk menulis pasal terkhusus tentang perpustakaan itu. Dengan ini, saya mau singkirkan semua prasangka bahwa buku madilog ini semata-mata terbit dari otak saya sendiri. Sudah tentu, seorang pengarang atau penulis manapun dan berapapun juga adalah murid dari pemikir lain dari dalam masyarakatnya sendiri atau masyarakat lain. Sedikitnya ia dipengaruhi oleh guru, kawan sepaham, bahkan oleh musuhnya sendiri. Ada lagi, walaupun saya tidak akan dan tidak bisa mencatat dengan persis dan cakup perkataan, kalimat, halaman, dan nama bukunya, pikiran orang lain yang akan dikemukakan, saya pikir tidak jauh berbeda maknanya daripada yang saya kemukakan. Al-Ghazali, pemikir dan pembentuk Islam, kalau saya tidak keliru, pada satu ketika dirampok, perampok juga rampas semua bukunya. Sesudah itu, Al-Ghazali memasukkan semua isi bukunya ke dalam otaknya dengan menghafalkan. Bahagia gunanya menghafalkan itu dibuat Al-Ghazali. Sekarang sudah terang sekali kepada kita. Pada masa kecil memang saya juga menghafal, tetapi bukan dalam bahasa ibu, melainkan dalam bahasa Arab dan Belanda. Tetapi ketika sudah sedikit berakal, saya sesali dan saya bantah kebiasaan saya itu. Pada ketika itu saya sadar bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis seperti mesin. Yang saya ingat bukan arti sesuatu kalimat tadi tertulis. Pula kalau pelajaran itu terlalu banyak, sudahlah tentu tak bisa dihafalkan lagi. Tetapi saya juga mengerti gunanya pengetahuan yang selalu ada dalam otak. Begitulah saya ambil di jalan tengah, memadukan yang baik dari kedua pihak. Hafalkan, ya hafalkan. Tetapi perkara barang yang sudah saya mengertikan betul, saya hafalkan kependekan intinya saja. Pada masa itulah di sekolah Raja Bukit Tinggi, saya sudah lama membuat dan menyimpan dalam otak perkataan yang berarti buat orang lain, tetapi penuh dengan pengetahuan buat saya. Buat keringkasan uraian ini, maka perkataan yang bukan perkataan ini saya namakan jembatan keledai atau Ezel Bugece. Walaupun tidak sama dengan Ezel Bugece yang terkenal buat menjawab pertanyaan siapa yang akan menang
di antara dua negara umpamanya. Saya pakai jembatan keledai saya, Avia Gumi. A. Huruf yang pertama mengandung perkataan Inggris, ialah armament. Artinya ini kekuatan udara, kekuatan darat dan laut. Masing-masing tentu mempunyai cerita sendiri. Dan A, huruf pertama itu bisa membawa jembatan keledai yang lain, seperti ALS. Ialah susunan permulaan huruf pada perkataan A, ir, udara, L, N, darat, dan S, air, laut, force, tentara. Sesudah dibandingkan perkara armamen di antara kedua negeri itu, maka harus diuji perkara yang kedua, yakni finance, terpotong oleh huruf F, keuangan, dan sebagainya. Demikianlah jembatan keledai. A, F, F, L, A, G, U, M, M, I. Ini saya boleh jadi meminta seperempat atau setengah brosur kalau dituliskan. Dalam ekonomi, politik, muslihat perang, sains, dan sebagainya, saya akan menyimpan jembatan keledai. Kalau buku penting yang saya baca ada dalam bahasa Inggris, maka jembatan keledai saya susunannya tentu dari permulaan atau sebagian perkataan Inggris. Kalau tidak beratus, niscaya berpuluh ada jembatan keledai di dalam kepala saya. Onim, fa, oni, o, n, i, f, m, a, b, y, c, i, a, i, u, d, g, a, l, o, g, yang berbunyi bahasa Sanskerta. Bukanlah bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu, melainkan teori ekonomi yang bertentangan dengan teori ekonomi Mahatma Gandhi. Kalau badan saya ada sehat, maka perkataan guru itu biasanya mudah saya tangkap. Isinya saya ternakkan dan masukkan ke dalam jembatan keledai. Kalau kertas atau buku peringatan saya umpamanya dibeslak atau dirampas di Manila atau Hong Kong oleh polisi, maka hal itu tidak berarti dia tahu membaca perkataan itu. Malah sudah pernah menjadikan mereka pusing kepala berhari-hari, mengira yang tidak-tidak. Dalam buku yang akan ditulis di belakang hari, kalau umur panjang, saya kelak bisa meneruskan cerita jembatan keledai saat ini. Saya anggap jembatan keledai itu penting sekali buat pelajar di sekolah, dan paling penting buat seseorang pemberontak pelarian. Bukankah seseorang pelarian politik itu mesti ringan bebannya? Seringan-ringannya? Ia tak boleh diberatkan oleh benda yang lahir, seperti buku ataupun pakaian. Hatinya terutama tak boleh diikat oleh anak istri, keluarga, serta handai tolan. Dia haruslah bersikap dan bertindak sebagai marsuse yang setiap detik siap sedia buat berangkat meninggalkan apa yang bisa mengikat dirinya lahir dan batin. Ringkasnya, walaupun saya tidak berpustaka, walaupun buku-buku saya terlantar cerai-berai dan lapuk atau hilang di Eropa, Tiongkok, Lautan Hindia, atau dalam empang di muka rumah Tuan Tan King Chang di Upper Serangoon Road, Singapura, bukanlah itu artinya kehilangan isinya buku-buku yang berarti.
Tetapi barang yang lama itu tentu boleh jadi rusak. Catatan atau makna yang saya kemukakan dan pikiran orang lain boleh jadi tidak cukup atau bertukar hati. Dalam hal ini, sekali lagi saya minta maaf dan simpati.